Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sulistiani, NIM 201190105 yang akan membahas mengenai teori-teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip belajar dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya akan membentuk manusia yang mampu bersaing di dunia global. Sehingga sebagai guru, sejak di sekolah tingkat dasar sudah harus memiliki kemampuan untuk mempersiapkan peserta didiknya ke arah sana. SDM yang mampu bersaing yakni manusia-manusia yang unggul. Di antara manusia-manusia yang unggul itu memiliki ciri-ciri yang pertama, berpikir kreatif, mampu mengambil keputusan, dapat memecahkan sebuah masalah, belajar dengan belajar, kolaborasi, dan dapat mengendalikan diri. Prinsip-prinsip belajar bagi guru yakni yang pertama, perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pergaulan, tantangan, baikan dan penguatan terhadap perbedaan individu. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi teori belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu conditioning theory. Menyatakan bahwa belajar merupakan suatu respon dari stimulus tertentu. Kemudian yang kedua yaitu connection theories, menyatakan bahwa belajar merupakan pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Kemudian yang ketiga yaitu insightful learning, merupakan belajar menurut kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma pembelajaran. Yang pertama yaitu paradigma behaviorisme yang merupakan penerapan dari conditioning theories dan connection theories. Kemudian yang kedua yaitu paradigma konstruktivisme yang memiliki ciri yang ketidakaturan. Secara ringkas, penataan lingkungan belajar berdasarkan pandangan konstruktivisme menurut Wilson dalam Diptyadi 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan pengalaman belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik diajak untuk menentukan topik atau subtopik, bidang studi yang mereka pelajari, metode pengajaran, dan strategi pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan pengalaman belajar yang kaya akan berbagai alternatif. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan proses belajar mengajar dengan konteks yang nyata dan relevan. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan isi dan arah belajar mereka. Yang kelima yaitu mengintegrasi belajar dengan pengalaman bersosialisasi. Yang keenam yaitu meningkatkan penggunaan berbagai media di samping komunikasi tertulis dan lisan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran peserta didik dalam proses pembentukan pengetahuan mereka. Dengan penataan lingkungan belajar seperti disebutkan di atas diharapkan mendapatkan hasil aplikasi pandangan konstruktivisme dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama, peserta didik memiliki sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Yang kedua yaitu peserta didik mengintegrasikan pengetahuan baru dengan struktur pengetahuan yang dimilikinya, misalnya mengklasifikasi, membandingkan, menganalisis, membuat induksi, deduksi, dan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik memiliki kebiasaan mental yang produktif untuk menjadi pemikir yang mandiri, kritis, dan kreatif. Secara ringkas, manusia yang diharapkan dalam belajar konstruktivisme adalah berpikir kreatif, berani mengambil keputusan, dapat memecahkan sebuah masalah, belajar bagaimana belajar kolaborasi, dan pengelolaan diri. Bila dihubungkan dengan teori belajar terdahulu, yang sesuai dengan pandangan konstruktivistik ini adalah kelompok teori belajar insightful learning karena harapan hasilnya adalah sama.
Kemudian yaitu teori belajar kognitif menurut Piaget. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikiran yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif individu memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama sensori motor, yang kedua pre-operational, yang ketiga concrete operational, dan yang keempat formal operational. Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Kemudian yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan guru dengan baik. Jadi guru harus membentukkan anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu bahan yang harus dipelajari untuk anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, yaitu di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan satu sama lain atau dengan temannya. Kemudian, teori pemrosesan informasi dari Robert Gagne. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Robert Gagne 1985, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara konstruktivisme kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Menurut Gagne, tahapan proses pembelajaran meliputi 8 fase, yaitu yang pertama motivasi, pemahaman, pemerolehan, penyimpanan, ingatan kembali, generalisasi, dan perlakuan dan umpan balik. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.